Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Yang kita muliakan para alim ulama, al-mukarramun, para ustadz, para tuan-tuan guru, kemudian kaum bapak dan kaum ibu, hadirin dan hadirat, tentu yang kita muliakan sahibul bait al-ustadz Ahmad Sanjaya, kita semua kaum muslimin dan muslimat, para pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari Ahad di pagi yang sangat bersahabat ini kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang sangat cinta kepada umatnya, sangat sayang kepada umatnya. Mudah-mudahan kita bisa membalas kecintaan Rasulullah itu kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita, mewariskan ketauladanan kepada kita. Mudah-mudahan kita ini semua menjadi umat yang betul-betul meneladani beliau secara zahir dan batin, sehingga insya Allah kita ini nanti akan beliau akui sebagai umatnya di kemudian hari. Para pecinta Rasulullah sekalian, hari ini sengaja kita berkumpul karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita muliakan bulan kelahiran Rasulullah ini, bulan Rabiul Awal. Di tengah banyaknya orang-orang yang menuding apa yang kita lakukan ini adalah sebuah kesesatan, bid'ah, dolalah, finnar, alhamdulillah kita masih tetap istiqomah menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah melalui peringatan-peringatan maulid, termasuk yang kita lakukan di tempat ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, para ahbabul Mustafa,
Kita jangan terlalu picik berpikir. Tidak setiap yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Bahkan Nabi sendiri menyuruh kita untuk membuat bid'ah, tapi yang hasanah. Dalam sebuah hadis ada dikatakan oleh Rasulullah, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah." Siapa yang menggagas, merancang satu ide, satu jalan kebaikan, lalu kemudian jalan yang baik itu diikuti oleh orang, dia akan dapat pahala dari orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, kata Rasulullah. Saya yakin dengan hakul yakin apa yang kita perbuat ini tidak ada yang salah dalam agama. Kita di sini mencintai Rasulullah, kita bersolawat kepada Rasulullah. Di mana yang salah yang kita perbuat ini? Bahkan tadi ketika kita mengumandangkan solawat, ya Allah, terasa kita sangat dekat dengan Rasulullah. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah pernah menziarahi makamnya di Madinah, seolah-olah kita berada di samping makam Rasulullah. Kita akui memang tidak ada berkumpul-kumpul seperti ini di zaman Rasulullah untuk memperingati hari kelahirannya. Tapi insya Allah tidak ada yang salah. Jangan terlalu picik berpikir kita setiap yang tidak ada di zaman Rasul bid'ah, setiap ada yang tidak ada di zaman Rasul bid'ah. Quran yang kita baca tidak ada seperti itu di zaman Rasul. Al-Quran itu di zaman Rasulullah itu masih berada di lembaran-lembaran, yang belum ada di lembaran, masih ada di kulit-kulit kayu, di pelepah-pelepah kurma, di batu, belum berbentuk mushaf, belum bentuk lembaran-lembaran. Al-Quran itu baru bentuk lembaran-lembaran di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Makanya Al-Quran itu disebut dengan mushaf Utsmani. Jadi kalau begitu, Quran yang kita pegang setiap hari itu bid'ah lah itu, karena nggak pernah ada di zaman Nabi seperti itu. Tolong kita cerdas berpikir. Ulang rosongan penumpang taksi naik mokai. Ada waktu di musim haji Ustaz, ada seorang jamaah dia stop taksi. Taksi katanya, rob taksi on main pinggir. Tung mana penumpang on? Masuk penumpang duduk. Rolling supir naon suayan yang minta izin. Nah jadi penumpang taksi na di mokai, dung mana penumpang naon, permisi mas supir naon, git menghidupkan AC. Kalau rolling penumpang ini, no haram ma fi AC fi ahdi Rasulillah. Tidak ada AC di zaman Nabi. Akhirnya nak jadi pengulut supiron AC naik. Tidak lama kemudian mau dipasang supir ini tep murottal nama ngaji, minta izin di pangulu ya tep. Rolling penumpangan musai, no haram ma fi tep fi ahdi Rasulillah. Nggak ada tep di zaman Nabi. Itu bid'ah. Nah saya leleng mengkuling musai HP di supiron. Suraya kata minta izin saya angkat dulu HP. No haram ma fi HP fi ahdi Rasulillah. Nggak ada HP di zaman Nabi. Gue tentu penumpang antara ini pak pinggir supiron taksi. Dengan pak pinggir ya buka pintu. Urut Injil ma fi taksi fi ahdi Rasulillah. Keluar turun, nggak ada taksi di zaman Rasul.
akhirnya mardalat pat bayoy ang gosongoni mapicik na cara berpikir ta setiap yang tidak ada di zaman Nabi bid'ah macam itu na mangulun gosongoni itu mikot pitarambat kon monadong mik di zaman Rasul. Jadi tolonglah kita cerdas. Kenapa terusan nari Ustaz? Guru nia YouTube terusan nari. Ada nama nangian ceramahnya di YouTube, naitangian nia Wahabi, sotik bid'ah. Akhirnya mantap marwirid senari. Ada dong di zaman Nabi semuanya. Nadolal di neraka. Punat kudatong kuna masuk neraka mau mantap mau nih. Begitu, padahal itu adalah majelis silaturahmi. Anggona sedang ibu perwiritan di lorong lingkungan mungkin sesapokin nana bersuam. Ya kan? Itu forum silaturahmi. Dan dibaca di si Quran do. Mana yang salah? Majatama qaumun fi baitin min buyutillah wa tuliyat fihi ayatullah illa nazalat alaihimus sakinah, kata Rasulullah. Kalau berkumpul kita lalu di majelis itu dibacakan ayat-ayat Allah, turun di situ ketenangan. Di majelis zikir, majelis ilmu itu diturunkan Allah ketenangan. Makanya yakin atau percaya wisapaan sada-sada na tenangan do perasaan berada di majelis itu. Baru Pak, tenang do perasaanmu. Kaum ibu tenang do perasaanmu. Au nawi ngot hutang beharani saudara ni tenang. Tukin-tukin na yung murmurgin dyan nga, harani tenang na pengajian Ustaz Rama dong na tarpodong jamaah. Imasakin tenang na. Ya, benar tenang ibu surat tarpodong mi. Mana tenang na tarpodong mi. Deba di bagasan nakodang to sautik puno miniti pisang atep di siben ko punya pasak dulu sautik na tarpodo mau ni paladung di majelis taklim di Ahbabul Mustafaon di lambung speaker na iya tarpodo ima hebatlah sakinah kaidehin ya Allah ketenangan di majelis. Magana ibu malahan dampak bahat rasa marsak pikiran ni jalaki pengajian. So tenang ku si, so tarpodong ku si. Ini jamaah sekalian, jangan sedikit pun khawatir kita dengan apa yang kita lakukan ini. Insya Allah tidak ada yang salah dari apa yang kita lakukan ini. Ini adalah karena ingin mengekspresikan patidaun kecintaan Rasulullah. Kita lakukanlah seperti ini. Kita berkumpul, kita bersolawat, kita memuji-muji Rasulullah, mengungkapkan sifat-sifatnya yang terpuji. Harapan kita makin cinta kita kepada Rasulullah, makin taat kita kepada Allah. Insya Allah tidak ada yang salah dari apa yang kita perbuat ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah SAW yang kita peringati hari ini adalah Nabi yang sangat luar biasa mencintai umatnya, luar biasa mencintai umatnya, sehingga perjuangannya, dia rela berjuang seperti itu adalah karena cintanya kepada umatnya. Anggo perjuangan Rasulullah itu untuk kepentingan pribadi. Tidak seperti ini Islam yang beliau kembangkan itu. Cepat mematak dakwah ni Rasulullah kalau perjuangannya untuk kepentingan pribadinya. Asuna mantak nuramu anggap kepentingan pribadi Rasulullah. Ketika dia awal dakwah Islamnya dulu ditawarkan harta, ditawarkan tahta, ditawarkan wanita.
anggota pribadi dia menegak perjuang konon, pasti waktu itu segera dia terima. Tapi karena dia berjuang bukan untuk pribadi, dia ingin bagaimana Islam ini sampai kepada kita umatnya di seluruh dunia. Dia tolak itu semua, sedikit pun tidak bergeser keyakinannya. Bahkan dia katakan, seandainya pun kalian letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku hentikan dakwah ini, demi Allah sampai tetes darah terakhir tidak akan kuhentikan ini, kata Rasulullah. Inilah bukan perjuangan pribadi, Bu, tapi dia berjuang bagaimana agama Allah ini diterima oleh umat manusia. Demikian juga kita lihat selama hidupnya, dia selalu mendahulukan kepentingan para sahabatnya ketimbang dirinya. Lihat sajalah misalnya ketika peristiwa hijrah di Pajolo, ada sahabat hijrah, kema mau perjolo hijrah neng Rasulullah tu para sahabat. Roning sahabat-sahabat tirap mai tadabu ya Rasulullah, sama-samalah kita. Nanti kalau ada yang mengganggu Rasulullah, biar bisa kami ikut untuk menghalanginya. Indah kehe memuning Rasulullah. Arana ada betukin naik audo nak pujar-pujaron nyalai. Berangkat mau perjolo hijrah ke Madinah, tenang aman kamu. Biarlah nanti saya belakangan hijrah, kata Rasulullah. Ini salah satu bukti kecintaan beliau kepada para sahabat. Dia suruh sahabat hijrah duluan supaya mereka aman, tenang. Kalau dia nanti, biarlah dia serahkan kepada Allah, Allah akan melindungi. Lebih terlihat lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, bagaimana kecintaan Rasulullah kepada kita umatnya di akhir hayatnya. Apa yang beliau ucapkan di akhir hayatnya? Ummati, ummati, ummati. Ya mau umat kita kena, ya Allah, ya Allah. Bagaimana umatku nanti setelah aku tiada, ya Allah. Begitu saking cintanya kita kepada umat ini. Manung di detik-detik terakhir hayatnya, masih kita yang dia pikirkan umat ini. Ano rakong gusungot kita malau mati tanay ta pikir kon lihalak liha doa diriku, ya Allah. Tapi Rasulullah sampai detik terakhir hayatnya masih kita umat ini yang dipikirkannya. Begitulah saking cintanya beliau kepada kita. Bukan sampai di situ saja Bapak Ibu sekalian, nanti setelah kiamat dunia ini, Yaumul Ba'ats, hari berbangkit, sudah berbangkit nanti manusia ini. Manusia pertama yang dibangkitkan Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Adam, Nabi pertama, tapi kalau nanti kiamat dunia ini yang pertama dibangkitkan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ketika dia bangkit nanti seperti orang yang baru bangun dari tidur. Len rambon-rambon bepepar nidaani. Kemudian dia tatap tujai tujulu, tumuka belakang, heran dia. Sepertinya tempat itu baru bagi dia. Di dia doon. Indah unjung ni dia tempat ini. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Muhammad, kenapa? Aku heran ini Jibril, di mana ini? Tempat ini sepertinya belum pernah saya lihat ini. Muhammad, wajarlah kau heran. Betul, tempat ini belum pernah kau lihat. Ini adalah Yaumul Ba'ats. Ini hari berbangkit. Disinilah Yaumul Mahsyar. Disinilah nanti akan dikumpul semua umat manusia ini. Jadi madung kiamat, madunia Jibril nih Rasulullah. Sudah ya Rasulullah, udah habis semua. Bahkan sekarang sudah hari berbangkit.
Jadi sudah kiamat dunia ini, hari berbangkit. Iya, kata Jibril. Setelah yakin dia sudah hari berbangkit, apa dia tanya kepada Jibril? Aina ummati Jibril? Mana umatku Jibril? Allahumma sholli alaihi. Mana umatku? Lihat Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi betapa cintanya dia kepada kita. Orang pertama yang kehilangan dia adalah umatku. Sungat kita neraka belum tentu kesugari kita matut kena bangkit. May dialak bagasku. Jadi anakku, burukku, baberekku, parumaitku, bokukku sudah main dia Tuhan. Rasulullah bukan itu yang dia tanya, tapi aina ummati Jibril, mana umatku Jibril. Begitulah saking sayangnya beliau kepada umat ini. Dunia akhirat beliau sangat cinta kepada kita. Allahumma sholli alaihi. Oleh karena itu, para ahbabul Mustafa sekalian, sangat pantaslah kita balas cinta Rasulullah. Sudah begitu hebatnya beliau mencintai kita. Sangat pantaslah kita balas kecintaan Rasulullah itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah merupakan bahagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi, amin ya Allah. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian, tapi tentu mencintai Rasulullah tidak cukup hanya sebatas ini saja. Mencintai Rasulullah itu, kata Allah, wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu kerjakan, apa yang dilarang Rasulullah itu tinggalkan. Itulah bukti yang paling nyata kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Oleh karena itu, marilah kita menjadi umat-umat yang betul mencintai beliau. Kita amalkan, kita teladani beliau, baik akhlaknya, ibadahnya, zikirnya, doanya. Marilah kita contoh beliau sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah menghadirkan beliau sebagai uswatun hasanah kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan kepada kita umat manusia. Bapak Ibu jemaah sekalian, cuma dua nabi yang dijamin Allah, yang digaransi Allah sebagai uswatun hasanah. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihi salam, dan yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, meski mereka itu adalah nabi-nabi, orang-orang pilihan, tapi tidak melekat pada mereka laqab uswatun hasanah itu. Hanya untuk dua yang nabi ini. Nabi Ibrahim alaihi salam itu disebut Allah di surat Al-Mumtahinah ayat 4. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Allah di surat Al-Ahzab ayat 21. Kenapa hanya yang dua ini? Rupanya Bapak Ibu jemaah sekalian, untuk predikat uswatun hasanah itu tidak cukup kepribadian nabinya, tapi juga harus mendukung anak dan keluarganya. Nabi Adam alaihissalam tidak ikut dalam uswatun hasanah. Nabi Adam memang baik, tetapi ada sesuatu yang kurang baik dari keluarganya. Anaknya sendiri masih bunuhan, Qabil dan Habil. Apalagi Nabi Nuh, istri anaknya pernah beriman. Nabi Lut juga begitu, ya kan?
Nabi Yusuf, saudaranya sendiri dengan dabunya itu sumur. Tapi kalau untuk dua nabi ini, Allahu Akbar, luar biasa. Istrinya, anaknya. Lihatlah bagaimana istri Nabi Ibrahim. Nadong istrinya laksunisan narion dapat dah. Nada putih. Urus mana dokam bapon itu. Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim, sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada anak. Dia maningia tu Ibrahim. Naruah kudungan jalaki matambak ku sa naik dabunya. Murmatobang may tanah sodong na pekaturunan isa datuk kinay palanjut ni perjuangan on gonadong generasi. Jalaki madungan tambak ku sa danay ning Siti Sarah tu Ibrahim. Pan manado pa nakinggang bapay nadok sumaninig kalay. Kundi jamanan nadok suning. Sarap kot permisi pe bapay biya dengan utang basara na mangwaning. On istri ni Ibrahim iya do manyuruna. Tay biya ning Ibrahim indale dongan auna de petu si pikiran. Mandua may tatu Allah, mudah-mudahan dilehen Allah ditakaturunan. Tay murmatobang mau ning Siti Sarah. Kopi matobang puasa do Allah mangadahin katurunan dihitay. Mandua may tanya. Sampai di si jolo cerita bertahun-tahun kemudian yang indah dong dapat keturunan disunggul Sarah kembali biar di rumah naudo pun nasakalian ning Sarah bermatobang mada na betul dalam ngadongan ning Ibrahim betul ikhlas marwamu demi Allah ikhlas ning Sarah anggo sumuni ning Ibrahim ho mamanjalaki halak nanggo na betul-betul ikhlas mutukin na cocok diodongan ning Sarah tu Ibrahim butuhan mo na cocok iharan na gidongan mo doon niya karena itu konsep ng balay mardongan doon na sumatkalak na puro lalo mamaralo kan konsep na mardongan kung anong boto sa ngayon na cocok dongan mo niya bakit mang basawan ning Sarah ang mutuaw dodongan di sorakot ko nangkon daw bita jalaki pambantut tay mahajar nikahi naburjuat pidahalak nining yan oh itu jadi ning Ibrahim akhirnya dinikahilah Hajar atas pilihan dan perintah dari Sarah indah bisa dia leleng kalai manikah tari dama tanda-tanda akan dikaruniai Allah mereka keturunan mulai madaro betul nang cemburu dung lahir Ismail murma hebat api cemburu Allah tidak ingin retak keluarga Ibrahim ini akhirnya Allah perintahkan Ibrahim pindahkan istrimu dan anakmu Ibrahim dibawalah ke Makkah Rabbana inni askantu min zurriyati biwahdin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun yawman bainam jauh dari daerah Palestina ribuan kilometer dipindahkanlah ke Makkah yang waktu itu belum dihuni manusia satu pun belum ada penghuninya bahkan sebutir makanan pun tidak ada di tempat itu setetes air pun tidak ada ditinggalkan Ibrahim di Hajar dan Ismail tinggalkan koma bidongan di soning di Siti Hajar Allah usapai mo joloning Siti Hajar atas perintah Allah dengan membaik kami di sana. Iya Hajar, aku tinggalkan kalian di sini karena Allah. Kalau karena Allah berangkatlah. Aku ikhlas Ibrahim kata Hajar. Ibu istri manalah seperti itu di dunia ini. Ditinggalkan na dong kalak na dong panganon. Na membunuh na tuami Ibrahim
mungkin kita membunuh. Tapi inilah hebatnya Hajar ini, yakinnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, dia yakin dipelihara oleh Allah. Karena hebatnya lah Siti Hajar ini, makanya setiap kali kita pergi haji atau umroh, kita harus contoh apa yang diperbuat Hajar. Antara Safa dan Marwah kita sa'i. Ini meniru apa yang pernah dilakukan Hajar ketika mencari air pengobat haus anaknya Ismail. Iligin besar itu anaknya Ismail. Ini ada Pak Marsua anak semua ini zaman sendiri. Aduh nih. Roh perintahnya Allah disembelih. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak ini semanara ini Ustaz. Lakukan ayah, silakan ayah, cepat, jangan lama-lama ayah. Mudah-mudahan ayah mendapatiku termasuk orang sahabat ini. Itu peristiwa penyembelihan Ismail, tapi diganti Allah dengan kibas itu yang kita peringati tiap tahun dengan hari raya kurban. Anggo anak tanah semua nih Pak. Roh temang perintahnya Allah nagi koyokut ko di bulan haji on. Ya ada mang pandaput meningi batu sia. Ya ada romo jawab ni. Ayah may koyok niya. Awak koyok na niya. Tapi Ismail itu luar biasa. Sautik penadong membantah ayah. Lakukan ayah. Ya abatif al-matumar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini hebatnya anaknya. Pantas ketong daidokan Allah di surat Al-Mumtahinah ayat 4 itu. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Anak dan istri luar biasa. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah istrinya Khadijah, apalagi ibu-ibu sekalian biar kita tahu ketika Rasulullah menikahi Khadijah, hampir 2/3 kekayaan Makkah itu adalah milik Khadijah. Jangan main-main, Khadijah itu miliarder, orang kaya. Hampir 2/3 kekayaan Makkah itu milik Khadijah ketika menikah bersama Rasulullah. Tapi ketika Khadijah wafat final, kain kafan pun tidak punya lagi. Wanita miliarder meninggal tak punya kain kafan. Habis hartanya modal memperjuangkan agama Allah. Allahu Akbar. Isi madaburu narasumuni narungi beberapa saat lagi mau meninggal Khadijah ibu iya may Fatimah hinang son mo inang jabatuki ahadi umat ning Fatimah narang ko daw inang naliling diyo na marumaon may masarap na himahitan inang tukin ay maladong maninggal daw kundi Rasulullah di ayahmu na inang mana serbannya yang paling sering dia pakai menerima wahyu tolong inang sampion itulah nanti kain kapan aku nggak punya kain kapan inang mana tahu dengan keberkahan serban yang sering menerima wahyu itu nanti saya selamat dari siksa kubur katanya. Allahu Akbar. Begitu hebatnya Khadijah berkorban untuk agama Allah. Ternyata dia masih takut siksa kubur. Rodo leba jolmi sanari nama dia siksa kubur. Nah, nung isudi na isa rupo ni bukti na parnarkoba pinarong namulak ko na si kuburan na naaman na sudihin kaya begini. Astaghfirullahaladzim. Coba lihatlah itu. Akhirnya tak lama wafatlah Khadijah. Jadi tak lama Khadijah wafat, datanglah Jibril alaihi salam bertemu dengan Rasulullah, menyampaikan ucapan belasungkawa turut berduka cita atas meninggalnya Khadijah.
sekaligus dia membawa 5 set kain kafan dari surga. Muhammad, saya sudah bawa kain kafan ini 5 set. Untuk apa kain kafan sebanyak itu ya Jibril? Mau sama siapa itu? Nah, pertama untuk istrimu Khadijah, yang kedua nanti untuk Muhammad, yang ketiga untuk muru kesayangan mi Fatimah, obatna tu babere Ali bin Abi Thalib, yang kelima nanti cucumu Hasan. Dong dirokon Jibril somoni tangis mulak Rasulullah. Ada bisa tangis ke Muhammad ning Jibril. Adong sadanay pupuk kunaman dapat ya Jibril. Tolong madarot ko puya diba? Kalau lupa nahin mahebat na dung marpopo na natang ulong merot ko puya. Aso baya sadanay pupuk kunaman. Matan na ya mungkin adong dohala kitok sampai lombo hiaran na mahal na sujud adong juwo tanan terdakain kita juga jadi ukuran nih asal lombo ina mungkin korban na toko na jolohin na fokus di sini kan. Artinya apa? Ibadahnya itu berpengaruh dalam kehidupannya sehari-hari sampai pun kalak butuh matong na persembahyang na itu dari dasuni siat fakuling parange sian raut wajah butuh matong halak na rajin sujud na roh tarida. Inilah pengaruh sholat itu, tanha anil fahsya'i wal munkar, itu umat Muhammad itu. Makanya miliki karakter tanda-tanda itu supaya nanti insya Allah kita ini semua diakui beliau sebagai umatnya, diakui oleh beliau sebagai umatnya, kekasihnya, dan insya Allah dengan itulah nanti kita akan berharap mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali onna bapak ibu na dapat kusampeon. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.